warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya CGP Angkatan 8 akan melakukan praktek modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Yang hari ini saya akan wawancara dan sharing kepada kepala sekolah SD Negeri 12 bersama Ibu Deni Pringati. Semoga pertemuan hari ini bisa mendapat manfaat, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ringan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mana keluarga di rumah sehat? Ibu. Jadi saya pertama ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya, meluangkan waktunya kita sharing-sharing diskusi ya. Oke. Jadi Bu, gini Bu. Jadi pada kami sebagai CGP Angkatan 8 ini kan ada materi tentang menangani kasus-kasus yang ada di sekolah terutama gitu. Jadi selama Ibu menjabat kepala sekolah di SD yang sudah memimpin, kira-kira masalah apa lah yang sudah Ibu hadapi? Ya, baik, sisi saya tanggung jawabnya. Ya, selama saya jadi kepala sekolah di sini, salah satu yang terbanyak di sekolah ini kasusnya adalah kurangnya minat membaca siswa. Iya, memang kalau dibilang bukan kurang minat lagi ya Pak, siswa memang masih terbatas. Iya, kalau dari kelas 1 kita kan masih belajar tulis tunggal, masih bisa lah guru itu mendampinginya. Untuk kelas 2 atau kelas 3 strategi kami yang kita buat ya kan, saya bicara dengan guru kelasnya membicarakan untuk membagi kelompok. Iya, kalau dia misalkan anak yang tidak bisa membaca, kalau kita gabungkan anak ini bisa membaca di kelompok itu salah satu. Terus kita beri dia waktu tambahan. Waktu tambahan ya. Iya. Jadi artinya ketika pulang sekolah anak itu dikasih les privat lagi. Iya, jadi kita 15 menit. Oh, gitu. Jadi kita ajari anak itu untuk membaca. Jadi Bu, kira-kira selama hal itu artinya kan langkah-langkahnya adalah menambah les tambahan gitu ya, lebih memfokuskan anak-anak yang kurang bisa membaca. Jadi kira-kira tantangan dalam melakukan hal-hal itu menangani masalah anak-anak yang kurang pandai membaca tadi apa? Memang tantangannya banyak Pak. Iya. Anak ini kemauannya pun kadang-kadang lihat teman sudah pulang, karena gitu kan. Saya belum pulang. Jadi anak-anak ini. Jadi salah satu kendalanya itu memang yang anak-anak. Untuk mengatasinya, kita perlu orang tua. Oh, kita Komunikasi, iya. Komunikasi. Saya mau sama orang tua. Kita bermohon sama orang tua untuk memprivatkan anaknya di luar. Jadi kita nggak bisa hanya 100% menghadapi siswa itu, 100% kita harus membimbing anak. Orang tua juga punya tanggung jawab. Itu salah satunya. Jadi kira-kira Bu, apakah keputusan atau kebijakan yang Ibu ambil untuk menangani kasus itu mempunyai jadwal tertentu enggak gitu? Misalnya artinya apakah anak ini sudah dalam waktu rentang berapa bulan selesai gitu juga apa gitu cuman gitu. Kita gini, semua yang kita lakukan harus ada tahapannya. Iya. Kalau tahapan itu tidak, semua pasti ada perubahan. Kalau kita tidak merubah anak itu ya sama saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Contohnya, kita sekarang tidak boleh mendoktrin siswa, kamu tidak bisa membaca, kamu tidak akan kelas. Karena kebijakan kita sekarang tidak ada anak yang kelas. Ya, jadi tugas guru itu kita yang sangat berat, ya kan? Jadi kalau seandainya ada anak yang seperti itu dengan tahapan fasenya dia masih juga kurang terlihat, memang kita buat les juga masih kurang, kita pendekatan. Jadi kira-kira dalam hal-hal langkah-langkah untuk menangani kasus yang Ibu alami, anak-anak alami, kira-kira faktor-faktor atau siapa saja yang mempermudah atau mendukung Ibu dalam meringankan atau mengaplikasikan apa tuh ini bukan begitu. Alhamdulillah saya di sini jadi
karena tidak akan saya bekerja sendiri kalau tidak ada bantuan dari guru-guru saya. Jadi alhamdulillah guru saya ini memang guru yang hebat, masih mau mendukung semua keputusan yang ada di sekolah ini, kebijaksanaan yang ada di sekolah ini. Jadi semua bisa kita koordinasi dengan baik. Jadi dari semua yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apalah yang bisa kita petik untuk mengambil suatu keputusan hidup ketika ada masalah ini? Hadapi semua masalah itu jangan pernah kita membiarkan masalah. Kalau kita biarkan masalah akan bertambah. Tapi kalau kita hadapi semua masalah itu dan kita sharing selalu dan kita komunikasi dengan baik dengan keluarga besar yang ada di sekolah ini, keputusan ataupun masalah akan menjadi. Terus tolong. Intinya dalam keputusan itu kita tetap harus musyawarah untuk mengambil. Kira-kira Bu, hal-hal apa lagi, kasus-kasus apa lagi yang selama Ibu menjabat yang menjadi tantangan Ibu di sekolah ini? Masa-masa yang tantangan ya. Semua pasti ada tantangannya. Setiap apapun pekerjaan kita pasti ada rintangan. Tapi ya alhamdulillah kalau negatif ini di siswa itu terus anak-anak juga bermain mungkin itu dikarenakan kita sudah kena COVID ya. Dari COVID itu anak-anak sudah mulai apa? Dia mulai pintar dengan sendirinya. Pintar apa? Bukan pintar dari pendidikan, karena gadgetnya merubah mereka. Jadi tantangan besar di sekolah ini bagaimana merubah sikap siswa. Banyak belajar mereka kurang karena banyaknya faktor masa HP, karena bermain itu. Jadi di sini memang kerja keras, tapi semua pasti akan terjalani apabila anak itu kita bawa pendekatan. Kalau pendekatan emosional, kita menjaga komunikasi orang tua. Iya, jadi intinya semua masalah pasti akan kita hadapi kalau di sekolah dasar ini. Ya anak memang karena apa? Anak SD itu masih banyaknya bermain. Lain halnya dengan tingkat-tingkat sekolah menengah gitu. Jadi Bu, selain permasalahan minat siswa itu yang kurang, kemudian tingkat pembacaan minatnya yang kurang, ya kan? Hal-hal yang lain yang biasa yang dilakukan di sekolah untuk menambah minat anak itu apa kira-kira Bu? Selain menambah les, apa gitu kira-kira? Ya kita kan referensi Referensi ya. referensi buku, jadi anak-anak lebih suka buku cerita, ya kan? Jadi kita buatlah referensi itu dengan gambar-gambar miniatur, jadi anak itu senang. Kalau anak-anak senang membaca itu kan dari lihat dari gambarnya. Kalau gambarnya menarik, anak akan tertarik untuk membaca. Jadi kira-kira di perpustakaan ada nggak Bu jadwal membaca untuk meningkatkan dibuat jadwal dari sekolah ke sekolah hari Minggu atau gitu? Kalau untuk di luar jam pelajaran mungkin belum kita buat ya, karena satu sisi kita tidak ada ruangan kelas, jadi sehingga ruang perpustakaan itu masih dipakai untuk ruang belajar. Jadi untuk menjadwalkan itu kita belum bisa karena ya kekurangan juga fasilitas kita ruang kelas. Baiklah Bu, jadi saya cukup banyak mendapatkan manfaat dari yang disampaikan, hal-hal yang menjadi referensi dan pengetahuan bagi saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu tetap sehat dan tetap semangat, sehingga kemudian Ibu tetap bisa menjalankan program di sekolah yang dipimpin ke depannya ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Bang? Nggak ada saya kasih ke analisa 4 menit kurang. ya seorang pimpinan itu bagaimana dia menangani kasus-kasus itu tanpa merugikan apapun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada
kesempatan hari ini saya Sigit Angkatan 8 akan mempraktekkan juga modul 3.1 demokrasi kontekstual. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Artinya bagaimana Ibu menanggapi atau masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu? Apa masalah yang ada di sekolah Ibu yang Ibu sudah ada analisa dari Ibu ada? Rekam juga, jangan foto aja. Kalau permasalahan di sekolah itu ya masalah mudik, masalah guru. Jadi salah satu masalah yang Ibu sudah tangani kira-kira apa Bu? Masalah apa gitu? Salah satunya permasalahan mudik ya, seperti contohnya mudik yang sudah hadir beberapa hari ya, tidak masuk belajar, terus kita pada guru tugasnya untuk datanglah ke mahasiswa tersebut, kita lihatkan apa permasalahan sehingga mahasiswa tersebut tidak apa. Kalau misalnya kendalanya dari guru tersebut, mungkin anak tadi sakit, ada yang sakit, ada yang ngabarin, ada mungkin kurang perhatian orang tua, itu kita minta kepada kelasnya untuk mengasih solusi yang Jadi Bu, selama Ibu menjalankan sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda mengambilkan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama. Nah gini Bu, maksudnya apakah ada kasus yang Ibu hadapi, kasus ini adalah sama-sama benar gitu, mau dibela yang si A dia pun benar, mau dibela yang si B dia pun benar. Contoh misalnya seperti anak harus tidak boleh naik kelas, kan sama-sama benar, dia harus benarkan dinaik kelas karena memang anak itu tidak ada yang bodoh ya kan, artinya memang harus naik kelas. Tapi di lain sisi kita kecemburuan sosial dengan anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar juga harus naik kelas. Nah seperti itu, kira-kira ada nggak Bu kasus-kasus yang kira-kira posisinya sama-sama benar, jadi kita Ibu sebagai kepala sekolah menanganinya dengan sekarang itu juga ada nggak sih? ada. Setiap tahun itu ada. Terus kita ambil aja di kelas 1 aja lah, dalam sekolah ambil dasarnya gitu kan. Apabila ini kita biarkan dia terus sampai dia di kelas 6. Nanti dia dari kelas 6 nanti kendala di SMP. Nah, jadi sehingga guru SMP berkata apa dia kerja guru SD gitu kan. Nah hal ini memang si malakama, kita mati ayah. Jadi bagaimana caranya ini tadi anak yang kita naikkan tadi ini kita minta kepada gurunya sekarang gurunya untuk memberi kelebihan jam kepada anak tersebut. Kalaupun gurunya keberatan ya mungkin karena udah bisa ngajar biasa berat juga untuk melebihkan jamnya, anak tadi ini khusus jam belajar itu dia diberikan dengan guru. Oh, dikasih jam tambahan sendiri Bu ya? Tidak ada sama, dia disisihkan daripada temannya gitu. Misalnya murid yang tadi duduk di bangkunya, si anak murid tadi ini duduk di dekatkan guru. Kalau tidak tadi kita ajarkan entah sekitar 2 baris bacaan. Begitu setiap hari, jadi setiap hari waktu jam belajar. Sehingga si guru tadi tidak merasa dirugikan jamnya tadi. Karena kan tidak ada tambahan. Tapi kalau si guru tadi merasa itu suatu ibadah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau guru merasa berat, tadi waktu jam proses belajar mengajar, anak murid yang punya kekurangan tadi ditingkatkan ke dekat guru, dia belajarnya khusus setelah diajari dari teman-teman yang mampu tadi ini. Seperti itu lah kalau menurut saya. Ibu kira-kira selama Ibu menjalankan itu hal-hal apa yang menantang dari kasus Ibu? Hal-hal apa yang kendalanya kira-kira dalam Ibu menjalankan hal itu? Yang menantang itu tadi kalau apa ya, dengan anak-anak itu tadi yang nggak bisa membaca kita naikkan ke kelas itu nggak akan ada perubahannya memang, tapi memang karena peraturan pemerintah andai tak pandai membaca naik kelas, maka mau tak mau kita jadi menantang buat kita. Bagaimana ini anak tadi ini supaya bisa dia naik kelas walaupun kemampuannya tidak maksimal, tapi dia sudah ada perubahan. Iya, dan perubahan ini tadi mudah-mudahan dengan naik kelas dia ini ada perubahan terus setiap tahunnya, sehingga dia nanti tamat mampu lah dia untuk
bersaing kepada teman-teman yang lain. Jadi Bu, kira-kira apakah Ibu memiliki waktu atau jadwal atau program tertentu dalam proses penyelesaian masalah ini? Waktu itu ya kepala sekolah kan kita kan tak akan beri waktu untuk mengajar kan, satu kepala sekolah cuma mengawasi. Ya kalau untuk memperhatikan seperti ini ada banyak waktu. Jadi Bu, kemudian apakah ada faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam menjalankan keputusan Ibu tadi? Ini faktor-faktor yang tadi Yang mendukung. ya itu tadi salah satunya. Kalau anak-anak ini tidak tadi kita kerahkan, maksudnya dulunya tadi bersemangat melatih anak-anak ini kan kita kembali sekolah. Yang kedua ya itu tadi jadi hal yang kita Artinya semua terlibat dalam mendukung ya proses harus tersebut, ya. harus terlibat. Nah, atas kesempatan waktunya, telah meluangkan waktunya berdiskusi tentang menganalisa keputusan yang sudah diambil oleh Ibu dalam mengajar di sekolah. Semoga Ibu dan keluarga sehat, sekolah yang Ibu pimpin dapat lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,